bosan? Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang sangat dingin, hidup dua orang anak kecil yang bertetangga. Mereka adalah teman baik. Si gadis bernama Gerda dan si anak laki-laki bernama Kai. Mereka selalu bermain bersama. Setiap malam, Nenek Gerda akan mengajak mereka berkumpul di depan perapian dan bercerita untuk mereka. Malam itu, Nenek bercerita tentang Sang Ratu Salju. Anak-anak, Ratu Salju adalah perempuan yang sangat cantik. Matanya berwarna hijau, tapi dia juga sangat jahat. Dia akan menggunakan kereta saljunya untuk menipu anak-anak, menangkap mereka dan merubah mereka menjadi patung es seperti rambutnya. Hatinya juga terbuat dari es. Nenek itu sangat menyeramkan. Bagaimana kalau dia datang ke rumah kita? Kita harus bisa melindungi diri darinya. Anak-anak, ini adalah kisah nyata. Tolong jangan pernah naik ke kereta salju bersama orang asing. Jika kau lakukan itu, hal buruk akan terjadi kepadamu. Keesokan harinya, Kai dan Gerda pergi bermain balap kereta di pinggir kota yang tertutup salju. Kai masih memikirkan tentang cerita nenek. Gerda, saat aku tidur semalam, aku memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu apakah Ratu Salju bisa meleleh. Jika kita bisa membawanya dekat perapian, mungkin kita bisa melelehkannya. Dengan begitu mantra yang ia ucapkan ke semua anak-anak yang membeku itu bisa terangkat dan mereka bisa bebas. Kai, tolong pelankan suaramu. Mungkin dia bisa mendengar kita. Dan dia sangat marah. Kita harus hati-hati. Aku akan melelehkan Ratu Salju. Faktanya adalah Ratu Salju bisa dengarkan apapun termasuk bisikan dari manapun. Setelah mendengar suara tawa dan ejekan Kai, Ratu Salju memutuskan dia akan membawa Kai ke istananya dan merubahnya menjadi patung es untuk selamanya. Dia langsung mengirim kereta salju dengan rusa yang indah ke tempat anak-anak itu berada. Oh, astaga, itu kereta yang sangat indah. Menurutmu kita harus naik dan mencobanya, Gerda? Menurut cerita, Ratu Salju juga memiliki kereta, tapi tidak mungkin yang ini. Lihat betapa indahnya ini. Dilapisi perak dan sangat bersinar. Tidak, Kai. Jangan naik. Ingat apa kata nenek? Nenek selalu memperingatkan kita supaya kita tidak naik ke kereta asing. Ini sangat indah. Aku akan menaikinya sebentar dan langsung turun lagi. Begitu Kai naik ke atas kereta, rusa-rusa itu langsung terbang ke udara. Dalam waktu singkat mereka langsung menghilang. Ratu Salju sedang membawanya ke istananya. Kai sangat ketakutan dan menyesal tidak mau mendengarkan Gerda. Tapi sekarang sudah terlambat. Bulan berlalu dan mereka tidak pernah dengar kabar apapun dari Kai. Gerda merasa sangat sedih dan dia menangis setiap hari. Dia menunggu sahabatnya kembali. Sahabatnya hilang, tapi dia yakin bahwa Ratu Saljulah yang telah menangkapnya. Musim pun berganti, salju mencair dan musim panas tiba. Gerda sangat khawatir. Jadi dia pergi untuk menemui neneknya. Nenek, aku akan pergi mencari Kai. Aku sangat mengkhawatirkannya dan aku sangat merindukannya. Kumohon biarkan aku pergi. Dengan satu syarat, Gerda. Aku sangat mempercayaimu dan kau gadis yang pemberani, tapi aku memiliki cermin ajaib dan aku ingin kau membawanya. Apa gunanya cermin ini untukku, Nenek? Saat kau berhadapan dengan Ratu Salju, buat dia melihat ke dalam cermin ini. Hanya saat itu kau akan tahu apa gunanya. Gerda memasukkan cermin itu ke dalam tasnya dan pergi. Saat dia melewati hutan, dia menemui sebuah rumah kecil. Dia mengetuk pintu karena dia sangat lelah dan ingin istirahat sebentar. Seorang wanita tua baik hati membukakan pintu. Sebenarnya dia seorang penyihir yang selalu membacakan mantra kebaikan. Masuklah, gadis cantik. Kami sudah menunggumu. Aku tahu kenapa kau kemari dan aku akan membantumu. Kau sedang mencari sahabatmu, Kai. Kucingku Katen akan memberitahumu di mana dia berada. Benarkah?
Terima kasih banyak. Gerda langsung mendekati Cotton yang sedang berbaring di atas bantal di samping perapian. Cotton sayang, bagaimana caranya aku bisa menemukan temanku Kai? Miau. Ada seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah rumah di hutan. Dia memintaku untuk mengantarmu ke sana saat kau tiba. Dia tahu di mana temanmu berada. Miau. Gerda berterima kasih kepada mereka dan pergi. Dia berjalan dan terus berjalan. Dan pada saat dia sampai di rumah di hutan, malam pun telah tiba. Seorang gadis kecil membuka pintu rumah itu sebelum dia mengetuk pintu. Selamat datang, Gerda. Aku sudah menunggumu. Silahkan duduk di dekat api dan makanlah. Aku benar-benar sudah lelah dan lapar. Kalau begitu, terima kasih banyak. Setelah kau makan, istirahatlah. Besok aku akan mengantarmu ke Istana Ratu Salju. Jangan khawatir. Pagi itu, mereka pergi ke kandang dan di sana ada 2 ekor rusa yang sangat cantik. Gadis kecil itu bisa bicara kepada mereka. Dia berbisik di telinga mereka untuk mengantarkan Gerda ke Istana Ratu Salju. Langsung saja mereka persiapkan kereta yang sangat indah. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih karena sudah membantuku. Semoga perjalananmu lancar. Jangan takut, rusa-rusaku akan membawamu ke istana dan kau akan menemukan temanmu Kai. Bawa ini bersamamu. Gerda pergi dengan rusa yang menarik kereta. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa hari dan seluruh tempat itu tertutup salju putih. Untungnya gadis kecil itu memberikan Gerda jaket tebal, topi, dan selimut yang hangat. Aku membalut tubuhku dengan selimut hangat sambil bepergian dengan kereta. Aku akan sangat senang jika aku bisa melakukan ini bersama Kai. Semoga kami bisa melakukannya dalam perjalanan pulang. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, mereka tiba di depan sebuah istana putih berkilau. Gerda menyadari kalau mereka sudah tiba di Istana Ratu Salju. Rusa-rusaku sayang, tunggu aku di sini. Aku akan mencari temanku dan kembali lagi ke sini. Dia langsung masuk ke dalam istana. Semuanya terbuat dari es dan dilapisi oleh untayan es. Dia menjelajahi istana itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Kai! Kai! Di mana kau? Kai! Aku tidak bisa menemukanmu. Suaranya menggema di dalam istana yang kosong. Saat akhirnya dia membuka pintu sebuah ruangan di lantai atas. Tiba-tiba dia melihat Kai. Dia berdiri seperti patung di tengah-tengah ruangan. Kai! Kai! Bangun! Bicaralah padaku. Aku benar-benar merindukanmu, teman. Aku akhirnya bisa menemukanmu. Dia menangis dan menggosok-gosok berusaha melelehkan es itu. Dia menangis dan menangis sampai air matanya melelehkan es yang menyelubungi tubuh Kai. Tiba-tiba Kai pun hidup dan mulai bicara. Gerda, aku tahu kau akan datang mencariku. Aku juga sangat merindukanmu dan aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Kita akan bicarakan soal itu nanti, Kai. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Saat itu, Ratu Salju kembali ke istananya dan masuk ke dalam ruangan tempat mereka berada. Dia sangat mengerikan. Gerda akhirnya bisa melihatnya untuk pertama kali. Dengan rambut putih panjang dan mata hijaunya itu, Ratu Salju adalah wanita yang cantik. Ratu Salju mulai berteriak marah. Beraninya kau memasuki istanaku tanpa izin dan melelehkan patungku. Sekarang giliranmu, kau yang meminta ini. Kau juga akan menjadi salah satu patungku. Gerda sangat ketakutan. Tapi dia tahu dia harus bisa menghadapi Ratu Salju. Tiba-tiba dia ingat dengan cermin yang diberikan oleh neneknya. Aku tidak pernah melihat seseorang secantik dirimu. Tapi sayangnya, hatimu sama sekali tidak cantik. Aku merasa kasihan padamu. Kau bisa mengubahku menjadi patung es jika kau mau. Tapi nenekku memberikanku sebuah cermin. Bisakah kau melihatnya sebentar? Berikan cermin itu kepadaku. Kenapa dia memberikan cermin ini kepadaku? Ratu Salju mengambil cermin itu dari tangannya dan sangat kaget. Karena bayangan di cermin itu adalah ketika dia masih anak-anak. Dia gadis kecil yang cantik dengan rambut pirang panjang dan bermata hijau. Oh astaga, apa yang terjadi? Pada saat itu, ada kepulan awan mengelilingi Ratu.
Ia berubah menjadi semakin kecil dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Sebuah keajaiban. Itu adalah sebuah cermin ajaib. Mereka yang memandang cermin itu bisa melihat diri mereka sendiri. Sepertinya Ratu Salju memiliki masa kecil yang menyedihkan karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Suatu hari, seorang penyihir berkata kepada Ratu Salju, "Kau harus menghukum mereka," dan bertanya apakah dia mau balas dendam kepada mereka yang tidak mau bermain dengannya. Karena mengalami masa kecil yang sedih, dia buat keputusan yang salah. Penyihir itu mengubahnya menjadi Ratu Salju dan mengisi hatinya dengan kejahatan. Cermin itu telah mengangkat kutukan itu, dan semuanya merasa sangat gembira. Terima kasih banyak. Sekarang aku sudah selamat. Hatiku sudah dipenuhi dengan kebaikan lagi. Kai dan Gerda pergi ke tempat rusa-rusa yang menunggu mereka. Mereka langsung berangkat pulang dan kembali ke kehidupan lama mereka. Dan tentunya untuk mendengarkan cerita nenek. Pada suatu hari, semua dibuat terkejut setelah mendengar teriakan di pertanian. Telurku! Telurku! Kambing penemu mendengar teriakan itu dan berlari ke arah kandang ayam. Dia terkejut melihat pemandangan di sana. Semua telurnya hilang dan yang ada justru bola warna-warni. Serigala itu harus membayar perbuatannya. Kambing penemu melihat ke sekelilingnya. Pintu kandang ayam tidak tampak rusak dan semuanya ada pada tempatnya. Apa yang membuatmu berpikir kalau serigala yang melakukannya? Siapa lagi yang bisa melakukan ini? Kalian harus keluar supaya aku bisa memeriksa tempat ini dengan lebih baik. Kambing penemu memeriksa segalanya menggunakan kaca pembesar. Kambing kecil menemukan noda bekas cat, jejak kaki, dan rambut yang tersangkut pada kawat. Ini tidak mungkin serigala. Kambing penemu membagikan apa yang ia temukan. Para ayam sangat terkejut. Aku butuh waktu lama untuk memastikan aku berada di jalur yang benar dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Jangan khawatir, aku akan menemukan telur-telurmu. Di saat itu, serigala yang tidak tahu apa-apa mengendap-endap di jendela ingin mencuri telur. Dia bersembunyi di balik tumpukan jerami dan mengumpulkan bola warna-warni yang dia pikir adalah telur. Serigala, apa yang kau lakukan di sini? Akan sangat buruk kalau ayam-ayam betina melihatmu di sini. Cepat pergi dari sini. Serigala tidak peduli dan terus mengumpulkan telur-telur itu. Tepat di saat itu, ayam-ayam masuk ke dalam kandang dan melihat apa yang dilakukan serigala. Mereka marah sekali. Oh, jangan! Hei, jangan sentuh aku! Tolong! Seluruh binatang di peternakan akan memberi hukuman pada serigala saat kambing penemu berteriak. Berhenti! Bukan dia pelakunya! Bukan dia. Bukan aku. Tidak. Yang mengambil telur-telur itu adalah kambing gaya. Jejak kaki, robekan pakaian, bekas noda cat di lantai, semua bukti mengarah kepadanya. Semua hewan di sana sangat penasaran. Mereka putuskan untuk menemukan kambing gaya.
Dialah yang sudah mengambil telur-telur itu. Dia sedang menghias telur-telur itu untuk memberi kejutan pada ayam-ayam betina untuk merayakan Hari Ayam Betina. Kukira aku bisa menyelesaikannya tepat waktu. Maaf sudah membuat kalian takut. Aku sangat berhati-hati supaya tidak memecahkan telurnya. Aku tidak menyadari sekarang sudah jam berapa. Kalau begitu apa yang aku ambil? Telur kosong? Selamat Hari Ayam Betina, Nona-nona. Kau masih di sini? Kejar dia, Nona-nona.